Purworejo. Iya. Di Jogja dalam rangka apa? Gelandang aja kan. Gelandang. Untuk cari uang bukan? Iya, cuma cari makan aja kan. Terus kenapa bisa mampir di masjid itu? Ya dari Giwangan terus jalan ke selatan gitu aja. Arahnya cuma itu gitu. Mas, kok dapat ide pakai lidi terus diselotipin gitu dari mana, Mas? Dari teman aja, teman pernah begitu. Teman apa itu? Teman main ada di Solo gitu, pernah, aku kan pernah masuk ke dalam Solo gitu. Jadi itu teman waktu di dalam gitu? Tahu kasusnya begitu gitu. Udah berapa kali di penjara? Saksi satu melihat dari CCTV ada orang masuk ke masjid dan menuju kotak infak. Karena curiga, kemudian saksi satu memberi tahu ke pengurus RT. Ketika sampai di masjid, ada orang tersebut sudah tidak ada, dan ternyata orang tersebut sudah berada di selatan masjid sedang menghitung uang. Nah, NH ini diamankan oleh saksi 2 bersama dengan pengurus RT lainnya. Setelah diinterogasi atau ditanya-tanya, orang tersebut mengakui kalau telah mengambil uang di kotak infak masjid. Kemudian orang tersebut diamankan ke Polsek Banguntapang. Selanjutnya pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banguntapang. Sudah berapa kali melakukannya? Kalau untuk berapa kalinya, untuk pengakuannya sudah 2 kali. Kalau untuk yang kotak infak, tapi untuk pencurian yang lain ada lagi 1 kali. Jadi kalau untuk pencurian sebanyak 3 kali. Bisa coba dibuka nggak? Bantuan bencana. Pada hari ini kita lakukan tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan atau JPO ya, terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ada di BPR Purworejo gitu. Untuk jumlah tersangka ada 4 tersangka, 2 laki-laki dan 2 perempuan, 1 dari pihak debitur, yang 3 dari intern BPR-nya sendiri, dari direktur, dirut, dan mantan kabag kredit. Nilai rupiah berapa? Kerugian sekitar 26,4 miliar ya. Itu dari uang apa tuh? Itu jadi dari uang pinjaman, jadi pinjamannya topengan ya itu ya. Jadi mengatasnamakan orang lain, mengajukan pinjaman tapi uangnya diambil. Gitu. Yang orang lain tersebut yang sebagai atas nama tidak menerima apa-apa. Ada berapa korban? Ada 30 debitur. Korban dengan nilai Ya, 30 debitur. peran masing-masing Pak? Peran masing-masing yang pasti yang 3 dari komite kredit ya. Yang atas nama
WA, W dan DY itu dari komite kredit. Dia para pihak yang seharusnya mengontrol pengeluaran uang sesuai aturan tapi tidak sesuai aturan. Karena BPR itu kan ada penyertaan modal ya dari pemerintah ya, sehingga makanya tergolong perbuatan tindak pidana korupsi ya, karena ada kerugian negara. Itu berjalan berapa lama? Dari kalau tempus yang saya tangani itu dari tahun 2013 sampai 2023. Ingin laporan apa memang temuan juga? Dimulai dari teman ini OJK ini. Tutup kan aku. 30 debitur topengan. Apanya? Yang sebagai jaminan. Enggak. Sertifikat tuh sitaan kita. Jadi uang mungkin ada yang banyak sih kalau diteliti satu-satu ya, karena beda-beda. Ada yang jaminannya masih cover note. Cover note tuh hanya pura-pura ada jual beli, nanti kan ada Fiktif, Pak, ya? Fiktif. ada keluar bukti dari notaris tuh bahwa benar agunan ini jual beli jenengan sama saya misalnya. Nah, sama jenengan diajukan untuk pinjaman. Boleh itu. Cuma ternyata tidak sesuai Pak, aturan. itu berlangsung kapan, Pak? Dari tahun berapa, Pak? Atau di tahun 2002? 2013 sampai 2023. Sejak 2013 sampai 2003. Otak utamanya siapa? Apa? Otak utama. Otak utamanya ya yang pasti ya kedua belah pihak. Kalau salah, Pak ya. Ini karena ada hubungan kan dekat kan, sehingga ini apa mungkin pengajuan kredit dipermudah dan sebagainya. Pak, terungkapnya kasus ini pelaporan dari siapa, Pak? Ya tadi OJK tadi. Dari OJK langsung. Awalnya dari OJK, terus ditangani Polres, terus kita kembangkan. Pak, uangnya buat apa aja, Pak? Pak. Bentar.